celana saya saking nikmatnya mendengarkan, Bang. Nikmat aja Arjuna, kecret. Said. Ini kitabnya Kabil ya, ini yang dibaca ini. Itu celana saya dari tadi gerak-gerak sendiri. Said, ini antum ijazahkan nggak rotibnya kepada mukimin dan mukiman? Itu yang dibaca tadi apa itu? Itu rotib Bang. Ada musiknya loh. Karangan siapa? Karangan ini. Habib, Ini diamalkan setiap malam apa aja ini? Al-Fawaidul Mukhtarah. Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Zain Ibrahim bin Semin. oh, Sekali anadullahu duduk alaih. bisa 70 kali itu. Dibaca 7.000 kali. Pegati Yasin. Oh. Berapa kali itu dibaca tuh? Berapa? Sekali duduk. Iya, sekali duduk 1000 kali. 70 kali pernapasan. Selalu satu napas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Moga Kang Yogi. Ayo, Apa Dimas? Silakan alasi. silakan. Enggak, yang saya Lanjut, heran lanjut, lanjut, lanjut. Yang saya heran apa? Kemarin Tunggu Kori tobat, tapi kayaknya apa berubah-berubah kayak ke Imat, kayak ke Balawi. Gimana itu sebenarnya? Enak aja lo bilang gua tobat. Justru begini. Waktu Bang Kori masuk ke sana, Bang Kori dapat hidayah kan? Kan dapat hidayah kan? Nah, waktu Lagi Bang Kori nyamar, masuk lagi ke nyamar. Kabib-Kabib kan dapat hidayah katanya, tahu tuh Kabib-Kabib yang bilang kan? Gitu, Lagi nyamar. dapat hidayah. Nah sekarang masuk ke sini dapat hidayah lagi. Jadi Bang Kori ini berkali-kali dapat hidayah. Loh. Ya kau masuk Benar, rencana biar musuh dia- ya harus nyamar lah. Biar diterangkan oleh Tengku Kori, moga. Iya, Teguh kan mencerahkan maksudnya Mas Balawi itu untuk mencari kitab-kitabnya. Setelah Jadi, Bang, kebuka, kan tambah yakin. Sebentar Kang Yuda, biar diklarifikasi oleh Tengku Kori, moga. Jadi Bang Arjun, saya itu ya meneliti Bang Arjun. Orang meneliti itu bebas hidupnya, nggak terkekang. Itu loh. Nah, ketika saya membela tesis Iman mati-matian, bela yang benar. Itu loh. Ketika saya menemukan yang dinafikan oleh Ki Iman itu kan Pak Alwi itu, saya nemu oh ternyata Pak Alwi itu masih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, gitu loh. Lalu saya membuat antitesis. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memasukkan saya di dalam rombongan mereka untuk ngeprank mereka supaya saya lebih tahu di dalamnya tentang mereka, gitu loh. Tapi asli untuk ngeprank, asli apa gimana setelah pindah apa gimana? Loh, saya tuh kalau nggak asli nggak nyap-nyap kayak gini loh, Bang. Lihat aja. Ih, kelas tinggi politiknya kan ini. Iya, soalnya maaf ya. Soalnya yang saya simak di Banten itu, saya kan menyimak itu. Apa karena itu debatnya apa ya? Pas nyampe ke lokasi, ke tempat debatnya itu saya saksikan itu kayak apa karena itu Tengku Kori berubah bagaimana gitu loh. Oh kayaknya Wong saya di banyak Banten hemat apa gimana? menang. Saya debat di Banten itu menang, Bang. Secara ilmiah itu saya menang. Kalau secara framing kalah saya kalau main framing gitu loh. Lah, Ya sekarang- tapi saya kalau sama Tengku Kori yang saya jago mentalnya kemarin itu mentalnya begitu yang di sana. Cuman kalau debatnya itu kayaknya kurang. Gus Jasuli juga sampai ke sana AO kayaknya itu bagaimana itu? Loh, kamu bicara kurang, nanti saya kasih lihat foto mereka rungkat. Mereka itu kan, Bang, kalau udah KO nggak mau kalah. Oh gitu. Lah sekarang saya nanya sama si Hanif, ya kan, dijawab sama si Wapi dengan berkata bahwa itu hak saya menjawab. Dan saya nanyanya sama Hanif, kami satu tim, dan saya sendiri, gitu loh. Iya, Jadi, iya. jadi cara diskusi itu keroyokan. Nah, artinya yang saya tanyakan kan dijawab sama Hanif. Coba abang simak tuh jawabannya. Dari awal saya menyimak, Pak Pala saya langsung bukan itu. pakai
abang menyimak tapi nggak ini apa kurang gizi mungkin abang waktu itu ya. Nah jadi nggak pas nyimaknya. Jadi si Hanif ngomong begini bang, ya ngomong gini, yang jelas kami nggak tahu kitab yang sejaman, nggak tahu adanya disebutkan Ya Abdullah. betul jawaban Hanif begitu. Ya terus kalau jawaban nggak tahu ngapain debat di sini kalau nggak tahu cari tahu dulu. Nah itu udah rungkat sebetulnya. Betul. Terus Kenapa nggak Makanya diadakan ini debat ini kan, yang saya heran soal- kenapa Kiai Iman Ini- nggak datang gitu loh. Gini, Kang, kenapa sebentar, Kang. WA ke Tengku Kori lewat WA Sebentar, itu kan, Kang, sebentar. lewat WA itu. Gini loh, inti dari debat di Banten itu menanyakan kitab sezaman di abad 4, 5 sampai 6 gitu loh tentang Ubed ini yang diperlukan, tapi nggak bisa menghadirkan buktinya. Iya, yang di kitab As-Sajarah Al-Mubarakah itu yang saya simak waktu debat, itu ada kata sebagian, seolah-olah ada domir. Sebagian dari anak Ahmad bin Isa, siapa ya? Ahmad Ali Husain. Sebagian, apa benar ada kata sebagian di Sajarah Al-Mubarakah? Benar? makanya abang itu waktu nyimak diskusi itu gizinya masih kurang sempurna makanannya. Jadi Kurang seon. Iya, maksudnya apa benar ada kata sebagian? Enggak. justru Sajarah Al-Mubarakah itu menginhisar, Memutuskan, menentukan ya. cuma 3, nggak lebih dari 3, nggak kurang 3. Enggak ada kata sebagian. Enggak, kalau Nggak ada, sebagian nggak ada. itu, kalau yang sebagian itu tahtibul ansab. Tuh. Bah, ini katanya apa ya, kitab itu malah diperdebatkan lagi. Itu ada yang bilang karangan Harun Rosi, ada yang bilang bukan. Oh itu nanti, itu setelah masuk tesis saya dalam penelitian saya. Jadi bang, abang datang ke sini mau ngadu tesis saya sama tesis Iman, apa mau ngadu tesis saya sama Bang Mirban? Gitu ya. Enggak, cuman pingin nanya. Nah itu dulu, abang jawab dulu. Abang naik ke sini mau ngadu tesis saya sama Kiai Iman, apa mau ngadu tesis saya sama tesisnya Bang Mirban Ali Asakron yang pertama kali ngaku cucu Nabi? Siapa? Bukan ke situ sih, saya intinya bukan ke situ, cuman mau nanya bener enggak? Kemana, mau kemana? Ada kata sebagian, apa bukan apa tidak? Dan bener enggak ada kitab yang tertua selain itu Sampai kapan? yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya Sampai anak Ubaidillah? kapan? Udah sekarang gini aja bang, sebentar. Tenang Kang Yuda, tenang dulu, monggo. Bang, kalau ada pengetahuan orang terkait kakak, dari kakak abang ini tahun 2025 sampai 3000 sampai tahun 3000 ke depan itu nggak ada satupun menulis abang punya anak yang namanya rojulun misalnya. Terus ada orang yang ngaku bahwa abang punya anak namanya rojulun tapi tanpa kakak, diakui nggak tuh? Ya tidak diakui. Itu waktu Cuman saya menyimak lagi di perdebatan ya di luar Kiai Iman, di luar Tengku Kori, di luar ini aja bang, Wabi, di luar itu ada kitab tertua yang menyebutkan gitu loh. Makanya saya bingung. Dulu nggak ada satupun kitab-kitab nasab itu nggak ada satupun yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah, apalagi Ubaidillah. Contoh kitab tertua Tahdhibul Ansab nggak menyebutkan nama Ahmad bin Isa punya anak Abdullah. Ini tesis Kimat nih. Kitab Al-Muntaqilah nggak menyebutkan nama Abdullah. Kitab Al-Majdi yang tua juga nggak menyebutkan nama Abdullah. Kitab Al-Fakhri nggak menyebutkan nama Abdullah. Kitab Al-Asili nggak menyebutkan nama Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab Al-Majdi tidak menyebutkan Abdullah. Berapa generasi udah? 6 generasi kitab tuh. Ya. Apa berarti itu ya Tengku ya? Iya udah 6 abad 600 tahun nggak ada, baru ada dibuat data baru tanpa sumber. Kira-kira bisa dipakai nggak? Oke, kalau seperti itu memang nggak bisa dipakai. Cuman sebenarnya muncul awal tesis ini kan dari Kiai Haji Imaduddin yang saya tunggu-tunggu sebenarnya dari awal sampai sekarang, Kiai Haji Imaduddin. Cuman kenapa dia nggak datang-datang, nggak muncul, nggak mau debat? Alasannya itu apa itu? Raja itu lawannya sama raja. Kalau kita main catur, ya kan?
Itu raja di depan apa di belakang, Bang? Ya raja di belakang, cuman harus tanggung jawab ketika Tanggung kepepet jawab, kemarin itu kan gimana kepepet mau sepertinya. tanggung jawab, pionnya aja belum ada yang mati. Ya enggak, kita kan bicara ini Teguh Kori, maaf ya saya enggak pro ke Kiai Maduddin. Kalau Kiai Imad tidak datang, Waalaikumsalam buktinya ke umat, apa susahnya? Kalau punya bukti, kalau cuma bacot doang, mana orang Di percaya? Kesultanan Banten, Bang Aduna, ya, lawannya cuma Benteng sama Mesa. Benteng istirahat, Mesa doang ngelawan. Oke. Tapi kan Kiai Haji Maduddin nggak sesuai sama ininya. Siapapun, dimanapun dan 3 hari 3 malam nggak sesuai sama itunya. Gitu yang saya setengah kecewa. Iya, Gitu. kalau Padahal mau saya itu. berdebat dimanapun dan sama siapapun, ya tentunya sama orang yang punya bobot. Masa Kiai Imad mau ditantang sama orang siapapun yang nggak punya bobot? Berarti kan justru nggak kredibel kayak gitu. Kalau Berarti Kiai Haji Maduddin nggak berbobot juga berarti kalau begitu. lo kok nggak berbobot? Justru orang yang berbobot lawannya berbobot. Maka untuk menunjukkan bahwa Kiai Imad itu berbobot, saya Mesanya turun. Lawan Mesa dulu dong. Lawan saya aja. Kalau debat lawan Kiai Imad, bawa dulu bu. Enggak, iya maaf saya Teguh Kori ini urusan nasab dia setengah ahli, bukan ahli banget ya, setengah ahli gitu. Saya Siapa percaya. bilang setengah ahli? Ya menurut saya karena ketika di Banten Jangan pakai asumsi, ulama sedunia aja belum mampu ngelawan saya. Mampu. Tengkol, Arjun apa? siap kalau mintanya Teguh Kori jago, cuman apa ya? Saya tunggu debat berikutnya gitu loh. Mas, kemarin kamu nggak lihat depan rumah saya siapa Rumel Abbas, Rukan, nggak punya data. Begitu saya minta data nggak bisa nampilin. Masa debat tanpa punya data? Lewat mana? Lewat live. Iya. Ya yang kalau cuman lewat live tuh kayak Maduddin juga live juga ada dia itu. Cuman yang saya tunggu itu langsung lah ketemu. Yang saya tunggu itu Teguh Kori. Tunggu kalau mau diajak debat lagi bu, mau nggak? Kan ada mesanya aja terbang kemana-mana kok. Ngacak-ngacak. Mesa rajanya diajak diacak-acak sama Mesa. Itu artinya apa? Lagi menunjukkan kemampuan mesanya Ki Imad. Mesanya Ki Imad, rajanya dilawan kok, apalagi yang lain. Gitu. Iya. Soalnya waktu itu kan ada info karena Teguh Kori kecewa, entah itu framing dari media sosial nggak tahu, pindahlah ke Balawi. Manusia pasti ada kecewa dong bang. Terserah, kalau gue ngecewain gue lawan. Kalau gue mah begitu nggak palang bulu bang. Gue pakai ilmu, bukan pakai apa-apa. Otak gue diciptakan sama Allah gede tuh. Iya. Ukuran Mahdi Rojai aja sama palanya sama gue. Lagi bang. Kalau baca kitabnya jago, bagus kalau baca kitabnya. Cuman debatnya yang masih kurang. Saya ini Gus Jazuli juga. Kalau saya sistem debat saya pakai sistem perlawanan invasi militer Irak ke Amerika gitu loh. Ke Irak. Iya. Jeli. Teguh Kori ini baca kitabnya itu bagus, tapi ketika sampai di lokasi, anggaplah kita bertanding, nah itu banyak yang lupa bacanya, banyak yang salah bacanya, yang kasih mengembangkan. Itu kan sampolisan, namanya kita melawan orang rame, ya kan, sendiri lawan satu, nggak ada orang yang mendukung kita dengan yang punya ilmu. Ya, yang lain itu kayak Gus Jazuli. Gus Jazuli kan masa itu belum mateng, yang mateng itu saya. Makanya waktu disekat sama siapa tuh si Hanif langsung down karena dia belum matang pada saat itu. Dia sendiri bilang Ya memang seperti down, makanya mintanya kayaknya pada hilang terus kabur satu-satu. Ini gimana? Padahal ya yang penting saya banggakan itu. kita masih mampu melawan 6 orang dikeroyok, bisa ngalahin sampai kepala sukunya bukan. Kepala suku kan bukan, kepala sukunya mereka itu. Ini Teguh Kori lagi di mana ini? Saya lagi di Bekasi nih, bikin ketemu Teguh Kori ini. Temu aja sini bang, nggak apa-apa. Di mana? Ngopi kita. Bukan saya yang traktir, saya Teguh Kori duduk manis, saya yang traktir. Saya di Gabus. Oh di Gabus. Di mana Gabusnya? Riangun. Oh gitu. Coba minta nomor telepon saya telepon ketemu Pak Teguh Kori. 0813. Sebentar, saya tulis dulu.
pengen ketemu nih sebenarnya ngefan banget saya sama Kori ini, cuman ya ini kadang-kadang yang kurang kalau debat. Saya cuma mau infokan, Gustom sudah bebas per 1 Desember ya. Sama aku satunya. Maaf dulu ya, maaf yang lain. Berapa tuh Kori? 0813 Terus 9837 98 37 37 terus 0481. 0813 kita dekat tuh Kori, Gabus mah Babelan mah dekat sama saya. Oke, siap. Nanti saya telepon Teguh Kori ya, kapan-kapan besok ada waktu. Pokoknya apa kata saya, mau naik Grab, mau naik bensin, apa kata saya pokoknya. Siap. Terima kasih ya, Ya, saya pada tunggu dulu. job. Makasih ya. Siap, job itu, Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Taruh semua tuh, Ri. Itu biar topat dia. Tengku kalau mau diajak cepat lagi mau nggak? Mau, siap. Mau ya, mau berarti mau itu harus menang berarti ya. Loh, soal menang itu kan relatif, Pak. Yang penting kita itu berdasarkan kajian ilmiah, kita bertanggung jawab atas statement kita, dan kita memberikan data yang kita miliki. Mampu nggak lawan itu membuktikan apa yang kita tanyakan sesuai dengan kaidah. Kalau mereka mampu memberikan hujah dan ada data yang kita minta, ya selesai lah, Bang. Oh gitu ya. Kalau sama si Kita Wafi, ditugaskan oleh Allah kan untuk menyampaikan yang hak dan berkiblat kepada yang benar, betul tidak? betul. Nah, iya, yang al-haq itu apa sih? Kullu ma yutabiqu anin nas, kullu ma yutabiqu bin nas fawal haq. Setiap sesuatu yang mutabik dengan nas, dengan dalil, itu kebenaran. Selesai, Bang. Ya, betul. Kalau sama Wafi, mau kak? Jangankan sama Wahabi, Bang, ulama sedunia gua tantang yang mensahihkan Bang Mirban. Sampai Justru gua senang berdebat sama ulama yang benar-benar kredibel ya. Kalau Wahabi itu kan muter-muter framing, gua paling males debat framing, nanti berantem kalau framing. ya, betul. Dan sekarang gini, Ibnu Khodi, kamu lihat kan diskusi sama Ibnu Khodi, dia membawa kitab namanya Al-Baha. Dia bilang lebih dulu Al-Baha sudah pernah memverifikasi keberadaan Muhammad Said Mirbat. Wafatnya 818 Masehi Hijriah. Oke? Udah? Oke. Ya. Isi kitabnya itu tidak ada hubungan, malah memverifikasi orang yang meninggal 870. Kira-kira bagaimana orang yang mati 818 bisa mengkonfirmasi, menulis karya tulis orang yang wafatnya 870? Stres nggak? Stres Tengku. Ya stres. Biar Bimun mulia dari Gitu. Terus dia bilang ini pentahkik, selama tidak ada yang menentang tahkikan, itu selamanya benar. Itu rumus dari mana? Hah? Ya. Pentahkik itu dia menambahkan sesuai dengan sumber. Kalau dia tidak mempunyai sumber, maka tahkikannya itu batil. Contoh nih, qala ahlu tahkik anna fardha kifayah aula min fardi ain. Berkata orang ahli tahqiq, fardu kifayah itu lebih aula dipelajari daripada fardu ain. Nyambung nggak? Kak. Iya, kalau fardu ain lebih aula daripada fardu kifayah atau dari sunnah, itu bagus, mantap gitu loh. Kecuali ada matan gini, anna fardha kifayah aula minas sunnah. Itu cocok. Ini aula minal ain. Walaupun yang diungkapkan oleh ahli tahqiq itu pasti mukhalafah. Mukhalafahnya nggak mungkin fardu ain dapat dikalahkan sama fardu kifayah. Fardu kifayah, ya betul. Iya. Jadi ahli tahqiq kita ambil kebenarannya selama mutabik bin nas. Kalau tidak mutabik bin nas sepak keluar gitu, Bang. Makanya ngapain kita
layani kalau udah muter-muter udah KO bang, gitu loh. Ya. Kak, pertanyaan saya gini, Bang. Pertanyaan saya gini, Bang Kori. Kemarin aja. Pertama nih, Bang Kori ini kan saya salut nih membela Kiai Imad, terus di kemudian hari. Entar dulu di kemudian hari terus ditantang sama Habib Bahar. Terus beritanya itu terus Bang Kori ini ikut mereka. Itu gimana tuh, Bang Kori? Bang, yang ikut mereka itu siapa? Kan saya tadi sudah bilang, aku ini peneliti. Peneliti itu sesuai dengan apa yang ditemukan dalam kajiannya, gitu loh. Kan saya selalu teriak waktu ngomong, gua nggak bela nasab Habib, gua bela keabsahan nasab Ba'alwi, betul? Itu statement saya. Oh gitu ya. Setelah saya teliti, ternyata Ba'alawi Habib ini yang ngaku Ba'alawi, jangankan ke Rasulullah, ke Ba'alawi aja nggak nyambung, karena mereka bukan keluarga Ba'alawi, tapi mereka keluarga Bamirbad. Bamirbad itu cucu daripada keluarga An-Nadiri, Yahudi Nadir, Bani Nadir. Saya punya data, mau lihat? Mau lihat nggak? Ya coba lihat. Saja dulu. Enak aja lu gua kasih data gratis, sajen kagak ada. Siap Bang, mohon maaf. Sajen. Rokok. Siap. Nah itu udah itu. Ya, sajen cuma mawar merah doang, brother. Ya kan pertama kali kan mawar merah dulu, nanti mawar hitam, nanti sapi. semua saja ini semua ayo semua. Tuh banyak tuh. Wes oke. Bang, sebelum sambil mencari Pak ya, sambil mencari itu kalau Ba'alawi sendiri itu masih keturunan Nabi nggak Bang? Kalau dalam penelitian saya, Ba'alawi itu kan keluarga Jadid, ya, anaknya Abdullah. Nah, dalam kajian saya, penemuan saya tetap berbeda dengan Kiai Imad, tetapi perbedaan ilmiah, ya. Jadi selama antara Kiai Imad sama saya belum pernah adu tesis, ya artinya Anda yang meyakini Kiai Imad silakan, yang meyakini saya silakan. Artinya apa? Dalam penelitian saya, marga Ba'alwi itu nyambung kepada Ali Al-Uraidi, namun Ba'alwi ini sudah tidak punya lagi keturunan, ya. Mereka habis keturunannya di abad 67 Hijriah. Jadi dihidupkan oleh Ali As-Sakran menjadi keluarga mereka, padahal mereka itu keluarga Nadiri, Bani Nadir, gitu loh Bang. Oke ya. Berarti dari Ba'alawi sendiri ya, Ba'alawi yang asli maksudnya ya, bukannya ngaku. Ya Ba'alawi yang asli udah nggak ada lagi. Oh gitu ya, siap. Berarti seperti kalau seperti yang lain ini jangan ngaku dari Robito Alawiyah lah, itu gimana terus itu? Ya mereka kan ngaku-ngaku cucu Nabi dari zaman Bajibun Bang, abad ke-6. Makanya banyak ulama kena tipu karena kemasyhuran ilmu mereka dan gaya-gaya mereka yang begitu memukau, gitu loh. Oke, siap. Ya ilmiah juga sih jawaban sampean. Jadi gimana ya? Apa ya? Ya wes gitulah. Sampai tak bisa ngomong saya sama sampean ini. Ya nggak bisa ngomong junanya. Enggak, maksudnya bingung saya mau ngatain apa. Kalau katanya bukan dari pendukung Kiai Imad, bukan pendukung Ba'alawi, bukan, tapi meluruskan sejarah. Ini gimana ini? Saya menurut yang mana ini? Ya nurut yang benar, yang punya data Bang. Masa nurut yang nggak punya data gitu?
Oke, baik, 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 baik. Udah bang, udah ketemu bang. Coba Udah, dong, ditayangin dong. saya lagi mau mencari jalur keyahudiannya sebentar. Siap. Ada lafaznya Amma Bani Nadir Yahudi. Abdullah bin Abbas meriwayatkan. Oke. Ya, kita perhatikan ini. Salam. Boleh. Oke, siap. Siap, lanjut bang. Terus bang Gori, terus. Oke, perhatikan ini bang ya. Fa'amma alun nadir fahum min ali amil faqihil muqaddam, betul? Ya, terus. Ini maksudnya apa? Adapun keluarga An-Nadir, mereka itu berasal dari keluarga Amil Faqih Muqaddam. Siapa Amil Faqih Muqaddam? Alwi bin Muhammad Sahib Mirbad. Berarti bapaknya Alwi ini yaitu namanya Muhammad Sahib Mirbad. Nah, inilah yang saya bilang Bani Mirbad sebagai keluarga dari An-Nadiri. Nah, jadi Ali Al-Iqasam itu nama yang dibuat-buat oleh mereka untuk disambung kepada Alwi gitu loh. Nah, inilah amma alin nadir fahum min ali amil faqihil muqaddam. Berasal dari negeri Tujuh Tahe, wahum Banu Muhammad An-Nadir bin Abdullah bin Umar Al-Ma'ruf bi Ibni Sanhajiyah. Nah, itu sampai ke bawah tuh, ya. Nah, siapa dia tuh? Tuh lihat, sahib Masjid Batinah Ibnu Ahmad bin Alwi, betul? Bin Ya. Al-Mutawafat 720 Hijriah bin Abdurrahman bin Alwi, betul? Ya. Fayuqalu Ammul Faqihil Muqaddam bin Muhammad Sahib Mirbad, betul? Ya, betul. Oke. Jelas ya, berarti mereka ini Bani Nadir. Siapa Bani Nadir? Nah, harus dilihat di dalam hadis tuh Bani Nadir tuh. Ini keluarga mereka nih yang sebenarnya. Cuma mereka nggak menyebutkan arah ke sini karena kalau udah cangkok. Tuh, Bani Nadir Malik bin Umar An-Nadiri, syair jahiliyah Yahudiyun, ya kan? Ya. Nah, gitu. Maka kalau secara DNA ya cocok DNA-nya dengan G kan? Siap. Kalau ini penjelasannya cuma ini ya, cuman itu begini Bang Gori. Itu kitabnya sampean yang itu ditujukan kepada kita itu karangannya siapa itu Bang Gori? Karangan mereka sendiri. Oh gitu ya. Itu keceplosan mereka sendiri yang mengakuinya. Tapi itu kitab yang saya jadikan sumber itu kitab yang mudah didapatin orang. Itu tandanya ilmiah. Buat apa membawa kitab yang tidak mudah dimiliki orang, hanya dimiliki satu kaum, kalangan dewek? Itu nggak ilmiah, Bang. Sulit kita mencari kebenarannya kan? Oke, mantap. Jadi ternyata metodologi DNA itu memverifikasi jalur dia yang sebenarnya G, ya ketahuan kan Bani Nadir Yahudi. Ya. Itu aja. Betul. Pokoknya Tengku memang jos. Ya kalau mereka mau saya nggak nyap-nyap, ya lumayan Bang, 500 juta biaya tutup mulut. Bahaya dong, cuma kasihan aja. Ya Mbak, kalau dikasih 500 juta bagi-bagi dong Bang, jangan dimakan sendirilah. Kita kan pendukung sampean ini. Iya, tenang aja, ntar rekeningnya ya. Tapi kayaknya mereka udah merasa gimana gitu ya. Iya terserah, ini kan dilema sebenarnya. Salah langkah mereka bukan, ya kan? Betul. Salah langkah, jadi ternyata nanti ya tesis Kiai Imad ini menjadi pintu utama gebrakan.
Jadi mereka nanti nggak bisa menggelar Kiai Imad itu sebagai al-kaburi gitu. Betul. Jadi gini Bang Kori, kalau menurut jenengannya, kalau menurut Anda kata orang-orang itu kan Aidit tokoh PKI itu kan katanya kan dari kaum Balawi juga. Itu dari Bani apa itu kalau Aidit itu, Bang? Aidit itu dari Amr Bakir. Oh gitu ya. Berarti memang nyata itu memang komunis ya, betul. Kalau bicara individu saya nggak paham ya, individu orang komunis itu nggak. Tetapi pemerintahan Yaman itu memang yang komunis. Oh gitu ya. Ya, kita kan demokrasi ya. Cuma mereka itu mempertahankan bahwasanya siapa itu Aidit itu yang tokoh PKI itu bukan dari kalangan mereka, gitu loh. Mereka tetap mempertahankan itu bukan Aidit yang seperti punya kita. Kan dulu pernah ini Habib Rizik itu mengatakan begitu. Kalau Aidit PKI itu Aidit artinya hurufnya berbeda katanya beliau gitu. Itu mereka bener itu ya apa yang dikatakan oleh Rizik itu. Gini loh Kang, kalau Rizik mengatakan itu kalau Aidit jago PKI itu huruf akhirnya kan T. Ya. Kalau marga dari mereka Aidit pakai D, pakai dal. Ya nggak Cuman itu dia membedakan. Itu dalil nggak Ya, bisa. ya kalau menurut Kori gimana itu? Iya nggak bisa Bang, dalil kan tulisan Aidit yang ada di kita nih dengan ejaan dulu kan Indonesia kan, ya kan. Sementara Aidit dalam itu kan bahasa Arab dal, dia nggak bisa disamakan dengan metodologi penulisan Indonesia. Jadi yang kita maksud itu kaidahnya mengikuti jalur nasab. Nah saya nggak bisa mengklaim itu murni adalah Aidit bermarga Mirbat, keluarga Pemirbat gitu. Dengan catatan saya tahu dulu umur nasabnya karena kan saya punya alatnya semua Bang. Kalau ibarat bengkel itu saya ini ada alatnya, alat perbengkelannya apa, cara ngotaknya dari sini ada, gitu alatnya ada gitu. Makanya gitu. mereka rusak nih Bang. Kalau mereka nggak tutup mulut gue 500 juta, rusak karena kitab mereka sudah ada. Betul. Berarti Bang Kori ini mengorek-ngorek keterangan nasab mereka itu untuk mengharapkan uang berarti ya? Oh enggak, gini loh. Kalau saya Gimana? Ikut saya gitu loh. Saya ngorek kebenaran. Toh kan masalah nasab ini yang bongkar kan Kiai Imad, betul nggak? Ya betul. Nah, saya ini memperjelaskan yang lebih jelas lagi bahwa mereka itu jangankan keluarga Nabi ke Ba'alawi yang nggak nyambung, yang nyambungnya ke Bamirban, yaitu Nadiri, An-Nadiri, Bani Nadir. Udah paham ya? Ya, paham. Oke. Nah, kalau mereka mau ngasih saya uang, berarti saya tutup mulut biar Kiai Imad yang selesaikan. Oh gitu, ya siap. Tutup mulut katanya Tengku. Maksud Tengku kan tutup mulut gitu loh. Ya, paham. Enggak, gini loh Kang, gini loh. Jadi misalkan Tengku Kori ini dikasih uang gitu ya, diam, nggak ngomong nasab, biar diurusin ya Imad gitu loh. Jadi tutup buku Tengku Kori. Iya, paham. Tapi kalau Tengku Kori nggak ditutup ya akan keluar terus, mas bongkar. Bongkar semua. Lu hati-hati, ini saya nggak tahu bertambah dekat. Kemarin nanti ada dari nasab Habib nih yang udah beredar nih. Tapi pertanyaan saya dari kalangan mereka itu sampai sekarang itu belum ada yang klarifikasi tentang apa yang ditemukan oleh Tengku Kori yang terbaru itu. Pertanyaan saya kenapa kok belum klarifikasi ya? Padahal saya juga menunggu ini. Iya, mereka kan mau menjebak saya masukin penjara. Apa? Saya di penjara saya ngomong. Ini Bang Kori. Bapak Hakim, bagaimana Bapak Hakim kok persoalan nasab dilaporkan ke Bapak Hakim? Kalau mereka cucu Nabi kan saya pakai ilmiah Bapak Hakim. Datanya ada sekarang gini Bapak Hakim. Apakah mereka cucu Nabi atau bukan Bapak Hakim? Saya nggak tahu. Saya tahu mereka bukan cucu Nabi. Datanya ada Bapak Hakim.
Sekarang ini saya instruksi Bapak Hakim, panggil mereka yang sudah tanda tangan nasab nikah Habib sebagai juriat Nabi, suruh hadirkan di sini diskusi sama saya, disaksikan oleh pengacara semuanya. Siapa yang punya data, siapa yang tidak punya data, Bapak? Selesai. Oh, ya, siap. Makanya dari kalangan mereka gak ada yang menuntut sampean ya. Paham. Tengku nih dong, senggol dong. Ya. Kalau gua mah bahaya aja, mereka kan kalau janji kan selangit sama gua ya kan. Nah sekarang yang macam-macam. Kan saya ini nggak pernah minta dukungan, dukung juga, alhamdulillah nggak dukung nggak apa-apa. Siap. Kalau saya mendukung kebenaran, Bang Kori. Temukan gitu aja. Ya, kalau saya ini mendukung yang kebenaran. Penting kebenaran itu, yang penting kebenaran. Iya, yang penting kebenaran asal bisa menutup mulut saya. Tapi kalau masalah aib, kebenaran itu gini Bang, kebenaran itu dia berjalan seperti air. Ya, ditutup mulut saya, ya kan? Tesis kan keluar terus kan? Ya betul. Ya bukan mulut, ya kan? Kamu guys, ikut nih Pak Kori. Hah? Gak ikut reuni. Loh, reuni apa? Wong saya itu nggak pernah. Saya itu Bang nih, saya itu jiwa saya nasionalis, ya. Jadi saya nggak bakal bisa dipengaruhi orang untuk jadi komunis. Saya nggak bisa dipengaruhi menjadi demokrasis. Saya itu nasionalis. Demokrasi ada di Indonesia ini adalah peranan pedoman saya sebagai nasionalis. Kalau bawa-bawa demokrasi tetapi arahnya komunis, nggak bisa. Mata saya kan bisa melayat, otak saya bisa memantau kan. Ya betul. Iya, dan saya nggak menyalahkan komunis. Semua sistem itu menurut manusia kan buatan manusia, bagus menurut manusia itu kan. Emang bagus komunis. Nyatanya negara komunis yang maju-maju. Iya, tapi kan komunis yang di Indonesia ini bukan memajukan Indonesia, tapi membunuh. Iya, betul. Ya, jadi kenapa nggak pindah ke saya nggak ada urusan dengan apapun ya Bang. Ya, politik saya bukan mainan saya. Ya, mainan saya adalah kisru nasab. Abang aktif ataupun tidak, ya, viral masalah nasab ini yang gerak saya. Iya kan? Ramai masalah nasab ini yang pertama kali orang berani cetak Habib kan saya yang dengan gaya saya. Ya, sampai tantang sama ini ya Habib Bahar itu ya. Nah akhirnya Bang, Abuya Muhtadi pernah ngomong, yang mampu merungkat nasab palsu yang udah lama jadi Habib, jadi keturunan anak itu hanya keturunan sadar. Pengaruhnya beda. Walau saya nggak disukai orang, dibenci orang, tapi orang itu punya akal yang sehat. Gue nggak senang sama dia, tapi ilmu dia benar. Pasti begitu. Paham ya? Paham. Ya betul. Tapi saya nggak mencari orang mencintai saya, Bang. Tapi saya mencari orang yang menemui kebenaran dari apa yang saya teliti dan dia kaji. Nggak mau saya orang menerima kebenaran saya dengan lisan saya tanpa pengkajian. Itu Bang Kori, ini ada yang komen ini katanya duluan TIJ di Bang Kori itu yang menemukan asap ini katanya. Ya, Oh ya terserah. Iya kan? TIJ waktu itu kan hanya asumsi, nggak punya data, makanya sampai di penjara kan ya. Beda. Oh, Kalau gitu Tengku ya. Kori bawa data. Kalau TIJ hanya asumsi, masa iya sih gini kok juriya Rasulullah terus diucapkan akhirnya di penjara. Oh gitu, siap. Makanya Kalau polisi Tengku dengan- kan bawa data, kitab. Monggo. Saya itu berbicara soal nasab tentang 2016. 2016. TIJ udah aktif belum? belum. Ada rekamannya. Saya ada diundang di seminar di Robito.
berarti ketemu Pak Taufik berarti ya. Enggak, waktu itu bukan Taufik. Waktu itu Al-Atos bukan. Ya. Waktu hadirnya dari Yaman itu namanya Aiman Al-Habsyi. Ada foto. Mau lihat? Ya, mau lihat bang, minta tolong bang. Jangan minta gift lagi ya, ini udah habis ini punya saya ini.